Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang mikroprosesor. Mikroprosesor yang sudah kita bahas terdiri dari pengurut pengendali, yang ini adalah hakikatnya adalah ROM. Kemudian di sini ada counternya. Kemudian di sini ada ALU, arithmetic logic unit. Sini ada register AX, BX, CX, DX. Ada lagi register H, sebenarnya ada HL, HH ya. Terus kemudian ada program counter PC. SP ini adalah stack pointer. Setiap proses dimulai dengan memasukkan alamat di sini, alamat dari ROM di sini yang merupakan bahasa mesin. Jadi bahasa mesin itu sebenarnya apa? Bahasa mesin itu sebenarnya adalah alamat dari ROM di sini yang mengendalikan peralatan-peralatan di dalam mikroprosesor. Jadi untuk menjumlahkan, maka di alamat berapa dimulai. Untuk mengurangi, di alamat berapa dimulai. Maka orang untuk mengingat-ingat alamat ini agak bingung. Maka setiap mikroprosesor, setiap jenis mikroprosesor, dia pasti mengeluarkan tabel. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tabel referen dari mikroprosesor 8080. Di sini adalah alamatnya, artinya bahasa mesinnya. Nah, bahasa mesin itu ya alamat tadi, alamat ROM tadi. Ya, di sini. Kemudian dibuat singkatan yang mirip dengan bahasa Inggris, RET. Ini artinya return. Nah, RET ini. Kemudian RNZ, return non-zero, kalau tidak sama dengan 0 maka kembali. RZ, return on zero, dia kembali apabila hasilnya 0, dan seterusnya. Semuanya ada alamatnya sendiri-sendiri di sini. Jam misalkan, di sini ada alamatnya adalah 303. Inilah bahasa mesin. Yang ini disebut bahasa perakit atau bahasa assembly. Nah, orang biasanya menulis ini saja, kemudian baru setelah jadi dikonversi ke bahasa mesin. Nah, sekarang orang tidak mau lagi menghafalkan bahasa mesin, cukup nulis bahasa assembly-nya, biar komputer yang merubah ke bahasa mesin. Seperti itu. Ini banyak sekali alamat di sini. Nah, seperti ini. Add register, nah, ADC, add with carry. Add register apa? Di sini 20. Kalau register B maka 20 0, berarti 200. Kalau register C berarti 211 dan seterusnya. Ini RR ini adalah kode register di sini. Nah, ini semuanya. Nah, setiap mikroprosesor, setiap jenis mikroprosesor punya tabel sendiri-sendiri. Sehingga untuk memprogram mikroprosesor tertentu harus hafal bahasa assembly-nya ini. Nanti baru dikompil jadi bahasa mesin. Nah, dirubah dari bahasa assembly ke bahasa mesin. Oke, lebih jelasnya kita akan lanjutkan lagi. Sekarang mikroprosesor kita ini coba kita gabungkan dengan memori yang ada di luar. Kita ingat tadi komputer secara umum gambarannya ada mikroprosesor, ada RAM, ada ROM, ada PIO. Nah, sekarang kita coba gabungkan dengan memorinya di sini. Di sini bisa RAM, bisa ROM. Anggaplah seperti ini. Ini adalah mikroprosesornya. Dalam garis-garis titik-titik ini. Nah, kemudian di sini program-programnya disimpan di memori. Apa itu RAM, apa itu ROM? Tidak saya bedakan di sini untuk memudahkan saja. Perintah pertama misalkan saja move AX 100. Artinya apa? Pindahkan angka 100 ini ke register AX di sini. Ini sebenarnya penyimpanan di memori bukan berupa tulisan gini, tapi sudah dalam bentuk bahasa mesin.
Jadi move AX 100. Move AX ini disimpan di alamat 0. Angka 100 disimpan di alamat 1. Ini kita ringkas, sebenarnya alamatnya ini ribuan, tapi kita sederhanakan saja. Maka apa yang dilakukan? Pertama kali tentunya alamat di sini adalah 0000. Alamat 0000 otomatis dia menyuruh kepada PC program counter untuk mengirimkan alamat ke bus data. Maka alamat ke 0 dihubungi. Alamat 0 dihubungi, maka alamat ke 0 inilah yang dipilih. Move AX ini, perintah move AX yang sebenarnya dalam bahasa mesin dikeluarkan ke bus data di sini. Misalkan 0B8 itu adalah bahasa mesin dari move AX. Maka di sini memulai. Yang ke 0 apa? Ternyata menyuruh ini menambah. Kemudian yang pertama mengirimkan ke bus alamat. Alamat 001 dihubungi. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya di sini? Langkah kedua. Nah, karena dihubungi mengeluarkan datanya angka 100 keluar, masuk ke bus data. Sebenarnya ini masih di bus data sini. Kemudian yang kedua, siklus kedua, ternyata ini yang dihubungi memerintahkan AX membuka pintunya. Nah, setelah itu apa sudah cukup? Oh tidak. Ini move AX 100, angka 100 dimasukkan ke AX sudah selesai, tapi program selanjutnya atau proses selanjutnya harus di cover juga di alamat ini. Maka apa yang dilakukan? Menghubungi lagi. Ini masih dalam siklus ketiga. Menghubungi ini lagi supaya menambah lagi angkanya. Nah, kemudian yang keempat mengirimkan ke alamat 002. Maka ini yang dihubungi. Datang perintah berikutnya. Add AX 25. Tambahkan AX dengan angka 25. Misalkan gini. Maka alamat yang kedua dikeluarkan. Ini bahasa mesinnya 005. Maka otomatis di sini meloncat ke alamat 005. Apa yang dilakukan 005? Di situ isinya ROM menghubungi PC dulu. Maka PC ditambah. Langkah selanjutnya dikirimkan ke bus alamat. Kemudian yang ketiga ini dihubungi. Angka 25 dikeluarkan, masuk ke sini. Ya. Terus kemudian apa selanjutnya? Siklus selanjutnya menghubungi ALU supaya menjumlahkan antara AX dengan angka 25. Nah, dijumlahkan. Yang ketiga tadi langsung memasukkan ini ke sini. Jadi hasilnya setiap penjumlahan dikembalikan ke register AX di sini. Selesai sudah. Terus selanjutnya untuk mengakses selanjutnya, ini masih ada siklus berikutnya. Menghubungi lagi sini supaya menambah angkanya. Siklus berikutnya menghubungi alamat keempat. Ini move BX AX, pindahkan ke BX nilai AX. Pindahkan ke BX nilai AX. AX yang ada di sini dipindahkan ke BX. Maka ini dikeluarkan. Bahasa mesinnya adalah 089. Nah, kemudian dimulai proses of AX BX, dimulai prosesnya. Pertama ngubungi ini 5. Maka dia memberikan alamat 5. Ini yang dikeluarkan. Nah, ini apa? C3 ternyata.
C3 dimasukkan ke 89 C3. Nanti ada lagi kalau misalkan move CX AX atau move CX ke BX, tentu alamatnya bukan C3 lagi. Ini adalah alamat prosesnya, rutinnya di sini. Urutan-urutan prosesnya. Maka menghubungi AX juga menghubungi BX sekaligus. Kemudian apa yang dilakukan? AX mengeluarkan, BX menerima. Itu prosesnya. Terus kemudian lanjutnya yang satu menghubungi PC lagi supaya menambah lagi angkanya. Masuk ke 6. Apa alamat ke-6? Move CX 10. Ini angka 25, ini angka 100, tapi ini 10. Kalau 10 saja, ini artinya adalah memori yang alamatnya 10. Memori yang alamatnya 10 di bawah sini, itu dipindahkan ke CX. Gimana caranya? Yaitu, pertama kali, dikeluarkan di sini kodenya, masuk 0B9. Maka sini diakses lagi urutannya, kemudian apa? Memerintahkan ini lagi, memerintahkan ke mana ini, ke stack pointer. Stack pointer suruh menambah. Suruh menambah isinya, kemudian dikirimkan ke alamat 16. Maka memori mencari alamat 16. 16 di sini untuk menyimpan sebentar. Untuk menyimpan apa? Kita lanjutkan terus menghubungi PC dan menghubungi memorinya sekaligus. Ternyata alamat yang sekarang disimpan dulu di memori nomor 16. Stack pointer ini adalah sebenarnya penunjuk memori yang untuk menyimpan gudang. Gudangnya di nomor 16. Jadi di sini diisikan di sini, ini untuk simpanan sementara saja supaya alamat ini tidak hilang. Maka disimpan di memori sini. Ini agak rumit sedikit ya. Terus kemudian apa yang dilakukan lagi? Ini ditambah 7. Maka menghubungi memori alamat 7. 7 isinya adalah alamat 10. Maka 10 itulah yang dikeluarkan masuk ke program counter. Program counter jadi 10, loncat ke 10. Kemudian 10 dikeluarkan ke sini. Maka alamat ke 10 yang isinya 75 ini dikeluarkan. Masuk ke sini ke bus data. Kemudian baru siklus berikutnya CX dibuka. Ini move CX 10. Ini alamatnya 10. Kalau ditambah lagi nanti hilang. Dari 10 ke 11 terus alamat yang tadi perintah-perintahnya hilang. Oleh karena itu harus dikembalikan lagi. Alamat yang tadi harus dikembalikan lagi. Alamat 6 di sini harus dikembalikan lagi. Maka stack pointernya dikurangi. Dikeluarkan dulu. Alamatnya 16. Kemudian dimasukkan lagi ke PC alamat semula. Baru dilanjutkan ke program berikutnya. Yaitu baru perintah selanjutnya yaitu jam. Loncat jam ke 11. Loncat ke alamat 11 ke sini. Begitulah proses terusnya. Jadi ada perintah, dia meloncat lagi, perintah lagi, meloncat lagi, seperti itu. Jadi bukan saja urut, kalau ini adalah algoritma saja.
Tapi algoritma ini tidak urut murni, tapi menurut pesanan yang ada di sini. Selanjutnya ada juga aritmatika, bisa menjumlahkan dan sebagainya. Kemudian nanti ada logika. Logika seperti apabila hasilnya lebih besar dari 100, maka lompat ke berapa jam. Apabila hasilnya 0, JNZ, jump if non zero. Hasilnya tidak 0, maka dia loncat kemana. Maka itulah kemampuan komputer, sebenarnya ada 3 itu saja, yaitu algoritma, kemudian aritmatika, sama logika. Oke, itulah pengertian, mudah-mudahan ini bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya.